Kalau kalian punya 500 juta hari ini, pertanyaannya bukan cuma beli mobil apa, tapi mobil baru atau mobil bekas. Ini bukan sekedar selera, ini soal kebutuhan, logika finansial, dan bagaimana kita melihat mobil dalam kehidupan kita. Sebelum gue bahas lebih lanjut, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Disclaimer sedikit ya, di video ini gue bukan bermaksud untuk menggurui dan gue bukan ahli di bidang apapun, tapi hanya diskusi dari sudut pandang gue dalam melihat dunia otomotif. So, jadi kita sharing bersama-sama. Di Indonesia, banyak orang bicara soal mobil seperti benchmark kehidupan. Kalau belum punya mobil, tandanya belum stabil. Kalau udah punya mobil, tandanya hidup udah mapan. Tapi menurut gue, pertanyaan yang lebih penting itu bukan apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi apa yang kita butuhkan secara nyata. Sebelum kita lihat daftar mobilnya, kita harus jawab dulu, apa tujuan kita beli mobil? Beli karena kebutuhan mobilitas sehari-hari kah? Beli untuk kemudahan berkeluarga? Beli untuk prestige atau lifestyle? Atau cuma karena pas budgetnya 500 juta? Jawabannya akan menentukan pilihan kita. Di rentang 500 juta buat mobil baru, pilihan terbaik biasanya ada di kategori LMPV, compact SUV, atau hatchback. Disclaimer sekali lagi ya, gue bukan sebagai penjual mobil. Ini perspektif gue aja. Mungkin banyak kesalahan tentang pendapat gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Contoh mobil baru yang bisa kamu pertimbangkan menurut gue itu ada Agya, Brio, Ignis, Calya, Xpander, BRV, atau HR-V. Kelebihan dalam mobil baru yaitu ada garansi resmi 3-5 tahun, tidak ada riwayat perawatan orang lain, konsumsi BBM baru, dan fiturnya fresh. Pajak awal biasanya belum naik. Adapun kekurangannya mobil baru, fitur terbatas di harga 500 juta, value lebih cepat turun setelah keluar dealer, nggak bisa dapat mobil besar atau premium feel. Kalau kamu alihkan 500 juta ke mobil bekas, pilihan jadi jauh lebih menarik, termasuk merek-merek yang biasanya di luar jangkauan budget baru. Nah, kalian yang suka beli mobil bekas ini, menarik kalian bisa hajar pendapatku. Contoh mobil bekas yang sering jadi pilihan yaitu ada pilihan kelas premium dan pilihan praktis atau rasional. Di pilihan kelas premium, kalian bisa pilih BMW 3 Series atau F30, ada Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Toyota Crown, Mazda 6 di generasi sebelumnya. Untuk di pilihan praktis dan rasional, ada Innova, CR-V, Fortuner, R3, Honda City, atau Avanza. Kelebihan mobil bekas yaitu bisa dapat mobil kelas di atasnya atau premium. Fitur biasanya lebih lengkap, handling atau kenyamanan bisa lebih baik, dan lebih banyak pilihan. Dan tentu saja, mobil bekas itu tidak luput dari kekurangan. Kekurangan mobil bekas yaitu ada risiko maintenance yang lebih tinggi. Tidak ada garansi pabrik, riwayat servis harus kamu cek teliti. Pajak bisa lebih tinggi dan tergantung tahun. Berikut ini adalah perbandingannya, kalian bisa lihat tabel yang gue buat. Perbandingan mobil baru dan mobil bekas. Di sini ada aspek mobil baru dan mobil bekas di dalam keamanan finansial, depresiasi, fitur, efek stres, dan value per uang. Kalian bisa cek secara teliti di sini. Next, gue bikin kebutuhan perhitungan finansial. Kalau di sini kita bahas angka nyata. Di sini gue bahas dengan contoh biaya tahunannya. Sekali lagi, punya mobil itu bukan sekedar beli, tapi komitmen jangka panjang. Kalau tujuan mobilitas harian simple dan biaya rendah, pilih mobil baru hatchback seperti Honda Brio, Agya, atau Ignis, itu jadi pilihan bagus. Dan kalau tujuanmu kenyamanan keluarga, Innova bekas terawat yang rentang tahun 2014 sampai 2017 itu bisa jadi pilihan. Kalau tujuanmu rasa premium atau aspirasi, BMW 3 Series atau Mercedes C-Class bisa jadi pilihan terbaik. Dan pastikan service track record penting banget. Mungkin kalau tips dan trik mobil bekas, channel ini kurang cocok karena ini dari sudut pandang gue sendiri. Kalian bisa cek channel otomotif yang sudah ahlinya, tapi gue coba jabarkan sedikit ya. Kalau kamu pilih mobil bekas premium, kamu harus cek riwayat servis lengkap, cek riwayat oli, kaki-kaki sensor, bawa mekanik terpercaya, hindari unit dengan kecelakaan besar, pastikan surat lengkap dan resmi. Oke, kita masuk kesimpulannya. 500 juta bukan angka kecil, tapi cara kamu menggunakan budget itu lebih penting daripada sekedar pilih merek. Kalau fokus ke kebutuhan,
fitur yang mendukung hidupmu sehari-hari, mobil yang reliable, biaya jangka panjang terkendali. Kalau fokus ke aspirasi, mobil premium bekas bisa jadi pilihan, tapi siap secara biaya dan mental. Kalau kalian punya 500 juta, kalian mau beli mobil baru apa? Atau mobil bekas apa nih? Dan kalau kalian mau gue bahas rekomendasi mobil bekas terbaik per tahun ini dan estimasi biaya servisnya, tulis juga di kolom komentar.